Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robdi Andika, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Prodi Ilmu Hadis, semester 6 Lokal A, yang mana mata kuliah untuk membuat tugas ataupun tugas UAS yaitu metode syarah hadis, yang mana dosen pengampu Al-Mukarram Ustadz Muhammad Al-Fikri SAG MAG, yang mana di sini saya akan menjelaskan hadis kontemporer, yaitu hadis tentang kepemimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar qala qultu ya Rasulullah alla tasta'miluni qala fadaraba biyadihi ala mankibi thumma qala ya Aba Dzar innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha. Yang mana arti daripada hadis di atas dari Abu Dzar radhiyallahu an, ia berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, tidakkah engkau akan mengangkatku menjadi pemimpin? Maka beliau menepuk pundakku dan Nabi bersabda, wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah dan kepemimpinan itu adalah amanah, dan pada hari kiamat ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang-orang yang mengambilnya dengan benar dan menunaikan kewajiban-kewajibannya dengan baik. Hadis riwayat Muslim nomor 1825. Maksud daripada hadis di atas, hadis ini menekankan bahwa kepemimpinan bukan kehormatan, tapi tanggung jawab besar bagi seseorang pemimpin. Rasulullah SAW menolak permintaan Abu Dzar karena ia tahu Abu Dzar berniat baik tetapi tidak memiliki kapasitas administratif yang cukup. Hadis ini mengajarkan bahwa pemimpin haruslah kuat, adil, kompeten, dan siap memikul amanah. Banyak orang zaman sekarang melihat jabatan sebagai prestis atau cara meraih kekuasaan. Padahal Islam mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah beban moral dan tanggung jawab sosial, bukan hak pribadi. Seseorang kepala daerah yang menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, padahal itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan pun rakyat yang memilihnya supaya menjadi pemimpin yang adil dan amanah. Orang yang maju mencalonkan diri untuk jabatan publik padahal tidak memiliki kemampuan manajerial yang baik. Rasulullah SAW tidak memberikan jabatan kepada orang yang tidak siap secara psikologis atau kompetensi, walaupun ia orang yang soleh. Hal ini penting dalam konteks manajemen modern dan pemerintahan yang profesional. Pengangkatan pejabat hanya karena koneksi politik, bukan karena keahlian atau kompetensi. Dalam perusahaan, orang diangkat menjadi manajer bukan karena kinerja atau leadership, tapi karena kedekatan dengan atasan. Dalam hadis ini ditegaskan bahwa kepemimpinan bisa menjadi kehinaan dan penyesalan di hari kiamat jika tidak dijalankan dengan benar. Contoh salah satunya apa? Korupsi, manipulasi anggaran, atau kezaliman yang dilakukan oleh pejabat publik bisa menjadi beban besar di akhirat. Seseorang pemimpin komunitas yang tidak adil atau diskriminatif juga akan diminta pertanggungjawaban. Nilai-nilai kepemimpinan dalam Islam konteks modern yaitu nilai Islam, penjelasan kontemporer. Yang pertama itu amanah. Apakah yang dimaksud dengan amanah? Pemimpin yang harus jujur dan bertanggung jawab yang dipimpinnya. Kompeten, kepemimpinan harus berdasarkan kemampuan bukan hanya popularitas. Adil, keputusan harus netral dan berdasarkan kebenaran bukan kepentingan pribadi atau golongan. Tanggung jawab, apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Setiap tindakan dan kebijakan akan diminta pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat. Adapun kesimpulan daripada materi ini ialah hadis ini sangat relevan dengan kondisi zaman sekarang di mana krisis kepemimpinan sering terjadi akibat ketidaksiapan, ketidakjujuran atau keserakahan. Islam mengajarkan bahwa pemimpin bukan sekedar penguasa tapi pelayan yang bertanggung jawab kepada rakyat dan Allah Subhanahu wa taala.
Baiklah, hanya ini dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.